sangat saya rekomendasikan bagi Anda yang ingin memiliki perspektif baru dalam memahami pendidikan yang berada di luar sekolah, terutama pendidikan yang kita lakukan di rumah di saat pandemi. Halo, saya baru saja menyelesaikan sebuah buku yang menarik berjudul Pendidikan Masyarakat. Buku ini diterbitkan oleh Frasa Media dan ditulis oleh Dr. Elih Sudia Permana. Sebelum saya bercerita tentang apa isi buku ini, saya mau cerita dulu tentang siapa penulisnya. Buku ini ditulis oleh seorang pakar di bidang pendidikan masyarakat. Mungkin dulu kita lebih banyak mengenal dengan pendidikan luar sekolah. Ia menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Pendidikan dan Pengembangan Sosial FIP IKIP Bandung tahun 1980, kemudian menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Negeri Jakarta. Ia cukup banyak menjabat posisi penting di Kemendikbud. Salah satunya adalah Kasubdit Kesetaraan Pendidikan Menengah, kemudian Kasubdit Pendidikan Keaksaraan, pernah menjadi Kasubdit Pembelajaran dan Peserta Didik, kemudian pernah juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Buku ini juga disambut baik oleh sejumlah akademisi. Salah satunya adalah Profesor Dr. Hafid Abbas, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia, yang menilai buku ini kaya dengan kajian komparatif, kemudian juga kaya dengan kajian reflektif dan konseptual. Ya, memang buku ini menyajikan banyak sekali perbandingan antara pelaksanaan pendidikan masyarakat di Indonesia dan pendidikan masyarakat di berbagai belahan dunia. Kemudian dari Dr. Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Ditjen PAUD Kemdikbudristek, beliau sangat mengapresiasi terbitnya buku ini, kaya akan pengalaman lapangan dan kajian dari sisi ilmiah. Menurutnya buku ini wajib dibaca oleh praktisi, mahasiswa, dan para pemerhati pendidikan masyarakat. Kemudian ada juga dari Profesor Dr. Mustafa Kamil, Guru Besar Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Menurutnya buku ini merupakan setitik air di tengah gurun. Buku ini adalah satu kesegaran di tengah langkanya buku referensi mengenai pendidikan masyarakat. Apalagi buku ini terbit ketika banyak universitas mengganti nama yang tadinya pendidikan luar sekolah menjadi pendidikan masyarakat. Jadi buku ini datang di saat yang tepat. Begitu kira-kira. Saya sangat senang setelah membaca buku ini. Pertama karena buku ini menyajikan satu teori yang dapat membantu kita memahami lebih jauh bagaimana proses pendidikan yang terjadi saat ini di saat pandemi, di mana kita tahu siswa dirumahkan, tidak lagi belajar di sekolah tetapi belajar di rumah. Yang paling penting pada kondisi ini dalam hemat saya adalah bagaimana siswa yang tadinya difasilitasi oleh guru ketika belajar sekarang difasilitasi oleh orang-orang yang ada di rumah. Dan melalui buku yang saya pegang ini, kemudian saya menyadari bahwa pendidikan sekolah di masa pandemi mau tidak mau berubah menjadi pendidikan masyarakat. Kualitas instruksi pendidikan yang disampaikan guru beralih tanggung jawabnya kepada orang tua di rumah. Jadi kualitas pendidikan masyarakat menjadi poin utama dalam proses pendidikan kita saat ini. Kemudian buku ini juga menyajikan satu sejarah perkembangan ilmu, ya, terutama yang kita sebut ilmu pendidikan masyarakat ini, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Bagian pertama itu membahas latar belakang. Jadi bagaimana
pengalaman penulis membuat ia merasa perlu menulis buku ini. Ia juga menjelaskan di bagian pendahuluan bahwa paradigma terhadap pendidikan masyarakat akan sangat membantu para penentu kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di pendidikan sekolah pada saat ini. Kemudian di bagian kedua, buku ini berisi uraian teoretis tentang apa itu pendidikan masyarakat, kemudian perkembangan definisi dari sejumlah ilmuwan, kemudian konsep dasar pendidikan masyarakat itu seperti apa, karakternya apa bedanya pendidikan masyarakat dengan pendidikan sekolah, kemudian ada macam-macam pendidikan masyarakat yang dilakukan saat ini, kemudian bagaimana sih keadaan pendidiknya saat ini, bahkan hasil dari pendidikan masyarakat juga dibahas. Bagaimana sih hasilnya? Itu ada di dalam buku ini. Kemudian pada bagian ketiga, buku ini memberi penjelasan bagaimana pendidikan masyarakat dilakukan di sejumlah negara. Jadi kalau tadi Prof. Hafid Abbas mengatakan buku ini kajian yang sangat komparatif, saya setuju karena penulis berusaha menjelaskan bagaimana pendidikan masyarakat dilakukan di berbagai belahan dunia, di India, di USA, di Kanada, Korea, Jepang, India, Pakistan, New Zealand, Skotlandia, semua diceritakan dengan cukup menarik dan membuat kita menyadari di mana posisi perkembangan pendidikan masyarakat di Indonesia, pada tahap yang mana dan ke arah yang mana. Jadi saya kira itu juga merupakan inti yang menarik di dalam buku ini. Kemudian di bagian keempat, Pak penulis dalam buku ini menceritakan sejumlah konferensi-konferensi penting yang menentukan arah dan bentuk teori dan kerangka pikir dari pendidikan masyarakat yang ada saat ini. Jadi bagian ini mulai terlihat bahwa buku ini memang dikerjakan untuk menjadi referensi ya, untuk menjadi buku pegangan dari akademisi di bidang pendidikan masyarakat. Di bagian kelima, lebih jelas lagi bahwa penulis ingin mencoba memberikan satu daftar jurnal yang terbaik tentu saja di dunia yang bisa Anda gunakan sebagai pembuka wawasan yang lebih luas akan pendidikan masyarakat, sekaligus bisa menjadi sebagai sasaran Anda untuk mengirim karya ilmiah. Di samping itu, pemilihan subjudul Merdeka Belajar dan Memerdekakan. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis, saya sepakat bahwa memang pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang paling merdeka dan memerdekakan. Kalau Mas Menteri punya visi Merdeka Belajar, nampaknya memang pendidikan masyarakat lah yang paling memerdekakan dari sekian banyak jalur pendidikan ya, jenis-jenis pendidikan. Merdeka Belajar artinya pendidikan masyarakat memang fleksibel dan luas. Individu pembelajar berhak dan dapat sebebas-bebasnya menentukan kapan ia akan belajar, ingin belajar apa ia, di mana ia akan belajar, dan pada siapa ia akan belajar. Kemudian paling memerdekakan karena pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang berdasar pada kebutuhan individu pembelajar, yang berdasar pada permasalahan yang dihadapi oleh individu pembelajar, sehingga proses pembelajaran dilakukan benar-benar untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Dalam hal itu,
pembelajaran berarti membebaskan individu pembelajar dari persoalan nyata yang dihadapinya. Jadi secara umum, menurut saya buku ini wajib sekali Anda miliki, Anda baca, Anda koleksi bila Anda adalah seorang akademisi di bidang pendidikan masyarakat. Tetapi buku ini juga sangat saya rekomendasikan bagi Anda yang ingin memiliki perspektif baru, pengetahuan baru dalam memahami pendidikan yang berada di luar sekolah, terutama pendidikan yang kita lakukan di rumah di saat pandemi. Buku ini akan memberikan Anda satu perspektif baru dalam memahami persoalan itu. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.